Bagimu negeri jiwa raga kami. Boleh juga, Bung. Tanah tumpah darahku. Dua lirik dari dua lagu yang berbeda, tapi semuanya lagu wajib. Meneriakkan itu. Itu teriakan apa, Bung? Itu teriakan janji, ikrar, sumpah warga negara yang loyal kepada negaranya. Oh, devoted citizen. Keren. Ya begitu. Teriakannya itu, tidak ada teriak-teriak lain. Mengabdi kepada bangsa. Dan ini, Bung, bukan sekedar ini. Kalau ini namanya sekedar dalam pantun, sampiran. Dan isinya apa? Isinya itu dua tokoh besar bertemu di Istana Negara. Dua tokoh besar, istimewa, dua-duanya petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua orang besar, dua orang partai bertemu pada momen dekat-dekat dengan pemilu. Yuk, kira mereka ngomongin kopi Toraja atau kopi mana yang paling enak? Enggak lah. Pak Jokowi tidak punya waktu untuk ngomongin kopi, Bung. Yang diomongin ialah bagaimana pemilu ini berlangsung dengan aman dan kita menang. Itu aman, menang. Aman, demokratis. Zaman dahulu ada luber. Enggak usah kita pakai. Enggak usah diomong-ngomongin itu. Pokoknya aman dan demokratis. Tidak ada orang yang merasa dilukai, tidak ada suatu penyimpangan apapun. Ya dibicarakan ya kira-kira macam itu. Dan apalagi, Bung, jangan keliru. Ini pertemuan presiden dan calon presiden. Presiden memiliki kapasitas keren dalam kerjanya. Mengabdi kepentingan rakyat Indonesia. Itu mendapat support 85% rakyat Indonesia merasa satisfied dengan Pak Presiden punya pelayanan, dengan Pak Presiden punya kerja. Kerja untuk apa? Untuk rakyat. Presiden ada untuk rakyat. Bukan rakyat ada untuk presiden. Presiden ada, diadakan untuk rakyat. Presiden boleh datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Rakyat tetap ada. Tapi presiden yang satu pergi, datang presiden yang lain dari partai yang sama. Kira-kira mestinya begitu. Baru itu keren-kerennya keren. Mereka berbicara tentang Indonesia masa depan. Mereka berbicara perubahan. Jangan dikira yang ngomong perubahan itu cuma mereka ngomong perubahan tanpa jelas apa yang berubah. Presiden Jokowi tahu ngomong tentang perubahan dalam suasana pembangunan, pengabdian kepada rakyat yang dinamis, yang memberi rasa puas. Tapi ini puas-puas yang belum sempurna, masih digagas supaya ada perubahan yang lebih bagus lagi. Lu apa? Apa petugas partai ini punya mandat? Mandatnya jelas kepada calon presiden kita, Bung Ganjar Pranowo. Ibu Ketua Partai, Ibu Megawati Soekarno Putri memberi amanat bahwa dia punya nama. Perkenalkan kepada masyarakat secara luas supaya pengenalan dia sampai ke level 90 atau 95. Apa yang dikenalin? Orang ini kerja rasional, mengabdi. Mengabdi itu dengan jiwa, karena jiwa yang bisa memberi pengabdian yang adil. Otak tidak bisa berpikir tentang keadilan, keadilan ada di jiwa. Ganjar punya otak cemerlang, punya jiwa yang cerah. Apa yang dilaksanakan? Bersama Pak Jokowi kira-kira dibisikkan, yuk, sudah terpikir yuk untuk membuat perubahan-perubahan dari apa yang saya sudah kerjakan. Ya berubah, Pak, berubah itu berubah. Ya itu harus berubah. Jangan dikira orang lain yang tentang ngomong-ngomong kita sendiri ngomong perubahan-perubahan. Jangan dikira kita ini orang-orang konvensional. Dikira kita ini orang-orang konservatif. Dikira kita ini orang-orang yang memuja tradisi. Tradisi dipuja hanya pada bagian-bagian yang memang memberi kita suatu sebutannya, Bung, ini dalam bahasa orang-orang sekolah, guideline, policy guideline. Dan kemudian dari policy guideline itu dirumuskan sebagai grand theory atau grand policy, grand planning, general planning untuk diimplementasikan dalam implementasi pelaksanaan
tahunan menjadi perkara harian. Isinya apa, Bung? Isinya mengabdi kepada bangsa Indonesia. Isinya itu wujud kesadaran mereka semuanya. Tokoh-tokoh ini, orang-orang pintar ini. Apa kesadaran mereka? Kita ini ada dan diadakan untuk melaksanakan mandat konstitusi. Apa mandat konstitusi? Ya kasih rakyat itu makmur, kasih rakyat itu makan cukup, sandang pangan, mangan wareg, nyandang butuh, makan kenyang, bergizi, berpakaian keren. Begitu, Bung. Kalau planning, kalau gagasan yang diimplementasikan itu dilihat dari satu bagian irisan persoalan yang lebih sederhana. Tapi kalau irisan yang tidak sederhana ya ada, Bung, kecuali rakyat itu ya adalah rumah sederhana. Bukan rumah 0 DP% yang nggak ada, Bung. Ini kalau ada rumah, diadakan rumah beneran. Meskipun sederhana. Nyandang, butuh, mangan wareg. Urusan sandang pangan kecukupan ya minimal seperti ini sandangannya. Rakyat Indonesia. Udah keren. Apakah itu cukup? Ya tidaklah. Apalagi? Bicara kita tentang anti korupsi. Karena korupsi itu sumber pemerkosaan, sumber pencurian aset rakyat, uang rakyat. Disebut sebagai an extraordinary crime against humanity. Kalau aku tidak sekedar humanity, ya. Against justice and humanity. Supaya lebih tegas, Bung. Against humanity, berbicara tentang humanity. Apakah setelah humanity itu well protected, justice ada di sana? Belum. Makanya against justice and humanity. Wah, keren, Bung. Itu kira-kira yang mereka bicarakan tentang perubahan masa depan. Hidup, Bung, mau tidak mau itu memang perubahan. Jadi janganlah ada orang pamer-pamer ngomong kami ini mau perubahan. Perubahan itu udah usah diomongkan, udah usah banyakan ngeceh-ceh lambe, nggak usah kebanyakan teori. Perubahan itu bara yang melekat dalam diri kita. Perubahan, hidup ini isinya perubahan. Perubahan itu sesuatu yang selalu ada. Yang tidak pernah berubah ya perubahan. Yang tidak pernah berubah itu perubahan. Perkara yang begini fundamental secara ilmu sosial masih diomongkan oleh orang yang sekolahnya di bidang politik. Itu artinya orang itu nggak paham apa-apa tentang the essence dari social life dalam kehidupan kita. Jadi yang digagas itu, mandat partai lah. Karena barusan kan kita tahu ada Rakernas dan bicara. Sesudah Pak Ganjar itu orang yang dekat rakyat, ada di hati rakyat. Emang Pak Jokowi kakak Pak Jokowi ya? Kalau gitu dua-dua petugas partai, dua-dua calon presiden ini, dua-duanya sekeren itu. Dua-duanya sekeren itu ada di hati rakyat. Pak Jokowi tidak berteori, beliau itu ada di hati 85% rakyat Indonesia. Yang belum di hatinya itu ya kadrun-kadrun. Tokoh-tokoh yang setiap saat Pak Jokowi salah atau disalah-salahkan. Beliau tidak, apa yang salah, Bung? Rakyat punya janji membayar utang konstitusi, rakyat makan cukup, sandang cukup, ada perumahan seada-adanya. Ya sebagian masih ngontrak, dia enggak apa-apa. Ngontrak itu fenomena hidup, Bung. Tanpa kontrak, masa semua orang punya rumah? Itu nanti di surga. Di bumi ini ngontrak itu fenomena biasa, enggak usah dipersoalkan. Tapi itu akan diatasi mestinya. Lalu itu, Bung, anti korupsi. Bung, kalau Bung Ganjar ini berbicara tentang anti korupsi dengan ketegasan jiwa, seorang nasionalis, seorang petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apa relevansinya? Penting. Rakyat meminta seperti itu, rakyat mengharap Ganjar suruh ngomong anti korupsi. Karena ada, Bung, ada tetangga kita, Pak Wowo bilang, korupsi itu boleh saja, korupsi asal jangan banyak. Ya jangan banyak itu berapa? 8 triliun. Itu enggak banyak. Itu boleh. Terus baturnya ngomong, korupsi itu oleh pembangunan. Bung, dari kekuatan partai
yang filosofi dasarnya seperti itu kan bukan calon pemimpin kita, bukan orang yang bakal memberi kita perlindungan. Nggak bisa lah, emang mau ente semua nih, sudah banyak rakyat Indonesia, jutaan orang itu mau memilih orang yang gagasan dasarnya itu korupsi boleh, asal tidak banyak ya 8 triliun. Segitu Bung. Korupsi itu banyak maupun sedikit, itu kriminal. Itu tindakan extraordinary crime against humanity and justice. Musuh ini yang kita mau pilih, ya mau Ganjar lah. Yang bener aja. Masa bos dan anak buahnya sama-sama punya pandangan tentang begitu mulianya korupsi, karena korupsi itu bagus asal tidak banyak, tidak lebih 8 triliun. Nah, begitu anak buahnya bilang korupsi itu oli pembangunan. Bung, kalau korupsi oli pembangunan, orang kayak gini mau kita taruh di garis depan kepemimpinan nasional, akan kita jadikan dia suri teladan agung dalam kehidupan. Nggak bisa, suri teladan agung ada Mr. Ganjar Pranowo, nasionalis tulen, campur nyonya punya moral standing, kalangan rohani, bapaknya kiai, beliaunya ya menjaga moralitas publik, bukan moralitas keagamaan, moralitas publik, moralitas untuk republik. Apa itu? Jaga keamanan, jaga ketenteraman, hati-hati terhadap korupsi, jauhkan para koruptor, jangan ada sedikit pun uang rakyat yang dibawa pencuri-pencuri. Bung, kalau itulah gagasannya, dan diteruskan sesudah korupsi dihancur-hancurkan kayak gitu, duit itu utuh untuk apa? Pelihara itu kaum fakir miskin. Pelihara. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Ya negara itu alamatnya pemerintahan itu alamatnya presiden. Presiden itu ya Bung Ganjar Pranowo. Memang Ganjar apa lu kira? Ganjar Pranowo ya, jangan sekedar Ganjar. Saya kira begitulah kalau kita mau agak keren sedikit gitu ya. Kalau hanya keren biasa itu sudah bagus. Saya tidak meminta lebih dari itu. Kita agak keren sedikit. PDIP itu keren sedikit. Mandat pimpinan kepada petugas partai itu kerennya keren karena sumbernya ada di konstitusi. Partai yang lekat dengan konstitusi, yang dekat dengan keharusan memanggul mandat konstitusi, yang paling terasa itu sejauh ini, paling terasa oleh yang lain juga ada, tapi yang paling terasa, paling devoted political party, PDI Perjuangan. Salam untuk semuanya, untuk Pak Jokowi, untuk Pak Presiden dan Pak calon Presiden dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan seluruh rakyat 90% yang akan memilih Bung Ganjar Pranowo. Salam Bung.